Halo, apa kabar Tethermania? Jumpa lagi dengan saya Adnan Ahsan di Channel. Ya, kali ini kita punya kesempatan yang luar biasa. Kita dapat satu unit Baleno 2022. Kebetulan ini warnanya silver, langka sekali. Dan ini adalah unit test drive dari Suzuki Yogyakarta. Kemudian kita pinjam hari ini, sengaja kita untuk review sebentar dan kita test drive. Tadi kita udah bawa dari Laksda di Sucipto, kemudian menuju di JEC. Ini kita ada di JEC, Jogja Expo Centernya Jogja. Nah, kita nge-review sebentar terkait dengan New Baleno. Yuk ikuti review kita. Nah, Tethermania perlu ketahui, Baleno 2022 merupakan Baleno dengan seri terbaru, yaitu menggunakan seri mesin K15B yang sebelumnya terdahulu adalah K14B. Ini adalah generasi suksesornya mesin Suzuki, yaitu K15B. Kita ketahui bersama K15B di Indonesia digunakan oleh R3 XL7. Ya, kemudian New Carry Pickup juga menggunakan seri mesin K15B. Kemudian build up dari Jepang yaitu Suzuki Jimny juga merupakan generasi K15B juga. Dan yang ini adalah CBU dari India, merupakan unit yang sengaja didatangkan ke Indonesia untuk menembus market hatchback, yaitu menggunakan seri K15B juga. Nah, yang menarik dari Baleno 2022 ini, dari sebelumnya yang Current, memang tampilan depannya sudah terkesan semakin mewah dan sporty. Ya, kita ketahui bersama ya, list di sini, list bumper depan yang tadinya memang sengaja terpisah dari bumper, sekarang agak menyatu dengan kap depan. Ya, tampilannya memang kalau kita bisa lihat Mazda banget ya. Kelihatannya agak seperti Mazda. Kemudian front grille depan yang tadinya honeycomb ya, kita kisi-kisinya di sini si Baleno ini udah menggunakan list yang lebih tegas dan lebih lebar dan dibalut dengan chrome, warna chrome. Nah, di bawahnya juga ya tampilan grill ya lebih tegas lagi karena menggunakan searah ya. Kemudian lampu headlamp utama sudah menggunakan LED dan proyektor dengan desain 3 lampu untuk warna LED juga. Ya, jadi memang tegas banget ya untuk lampunya. Yang sebelumnya masih menggunakan lampu HID projector. Nah, tapi untuk 2022 ini sudah menggunakan LED projector. Kemudian kita lihat lagi ya tampilan fog lamp. Tampilan fog lamp juga sudah LED ya, kemudian dibalut dengan namanya list chrome juga. Jadi secara tampilan depan sudah berubah total, dan kemudian teknologi yang digunakan juga sudah mulai maju mengikuti perkembangan zaman dengan kompetitor yang lainnya. Oke, menarik. Nah, Tethermania, yang baru juga dari New Baleno ini ya, untuk desain lampu memang masih ya tetap ada yang namanya lampu sen di sebelah kanan dan kiri mirror, tetapi tambahannya adalah ini sudah foldable mirror. Jadi ketika mobil ini kita nyalakan ya, untuk spion bisa buka sendiri, dan ketika kita matikan untuk spion juga bisa menutup sendiri. Jadi keren banget. Nah, kemudian untuk desain velgnya juga baru ya. Di sini sudah menggunakan two-tone color, kemudian dengan ukuran bannya juga yang menggunakan 195A, kemudian lebar 55, ringnya masih ring 16. Jadi masih cukup bagus. Nah, saya lupa tadi ya, generasi Baleno yang terbaru ini ya, untuk lampu utama juga sudah menggunakan guide me light. Ya, guide me light ketika kita mendatangi mobil ya, bisa otomatis mobil itu menyala, dan kita meninggalkan mobil juga masih bisa nyala juga. Jadi sangat membantu sekali ya ketika kita mendatangi mobil dalam kekurangan cahaya gitu. Oke, lanjut. Masih menggunakan smart key ya. Kemudian
kuncinya sih unik ya, kecil ya. Kemudian kita lihat lagi bagian belakang. Bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan rear defogger, kemudian high mount stop lamp, dan lampunya juga sudah baru, modelnya baru ya, rear lampnya. Yang sebelumnya menggunakan lampu yang agak cupu ya, agak gede. Sekarang lebih modern lagi, agak sipit. Nah, lampu yang digunakan udah full LED semua dan lebih tegas daripada sebelumnya. Ini ada 3 titik, ya ini ada 4 titik kecil. Nah, bumper belakang juga yang digunakan sudah sewarna body ya, sewarna body. Yang sebelumnya memang bumper belakang ini warnanya hitam, agak sporty dan ada list honeycombnya. Tetapi yang sekarang udah dilengkapi dengan sewarna body. Lanjut Tethermania, yang menarik tambahan belakang sudah dilengkapi dengan yang namanya rear camera dan parking sensor. Ya, parking sensor sudah ada, rear camera untuk mundur juga sudah dilengkapi. Ya, jadi Baleno 2022 bagus sekali ya kalau saya ngelihat ya. Nah, kalau teknologi yang disematkan di sini yang ditambahkan adalah ada hill hold control ya, kemudian HHC ya tadi udah, kemudian ada yang namanya ESP, fitur Electronic Stability Program juga sudah dilengkapi di Baleno ini. ABS CBD juga sudah dilengkapi juga. Ya, jadi kurang apa lagi ya, hatchback dengan full fitur dan harga di bawah 300 juta Baleno masih ada. Ya, sementara kompetitor harganya sudah 300 up. Nah, Tethermania, kita coba masuk ke dalam kabin ya. Apa aja yang menarik di dalam kabin si Baleno hatchback 2020 ini ya. Nah, Baleno 2022 ini memang menarik ya, dari tampilan setir, dashboard, dan full fitur yang lainnya itu memang luar biasa komplit. Ya, contoh saja kalau fitur yang ada di dashboard ya, dari mulai kisi-kisi AC ya, sekarang sudah lebih tegas ya, dengan warna hitam disertai dengan list warna apa ini ya, silver ya. Kemudian untuk head unitnya juga menggunakan 7 in. Ya, kemudian sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto juga, dan dilengkapi dengan fitur Bluetooth dan sebagainya ya, yang bisa terkoneksi dengan yang namanya audio switch control yang ada di sini. Nah, kita juga perlu melihat ya, di sana ada HUD, head unit display ya, manakala ketika kita akan menyalakan mobil ya, HUD itu dia akan naik sendiri dan akan turun sendiri ketika kita turun atau matikan mesin ini. Ya, di sana disambut ya, hello dan lain sebagainya. Nanti bisa kita shoot mungkin dari sini ya. Karena memang ini harus searah dengan visual kita. Nah, ini udah dilengkapi ya, kemudian tampilan MAD-nya cukup tegas ya. Kalau Tethermania sudah familiar dengan R3 XL7, ini juga tidak jauh berbeda sebenarnya dengan R3 dan XL7 ya. Switch audio kontrolnya juga lengkap, dan yang menarik di Baleno 2022 ini adalah sudah dilengkapi dengan fitur cruise control yang aktif di kecepatan 43 km per jam. Pencet untuk tombol cruise control, kemudian rest ya untuk positif ya, atau rest untuk negatif ya. Kalau untuk setel langsung tarik ke bawah dulu di rest negatif, nanti baru dinaikkan untuk kecepatan ya. Nggak perlu injak pedal gas, mobil bisa jalan sendiri tetapi tetap di bawah kontrol dan kemudi kita ya. Kemudian kita lihat lagi yang terbaru dari Baleno 2022 ini adalah AC ya, AC yang sudah dilengkapi dengan digital auto climate ya. Ini bisa hangat, bisa dingin ya, ini auto ya. Jadi suhu akan menyesuaikan kabin ya, dia akan naik sendiri. Kalau udah dingin dia akan turun sendiri ya. Ini masih panas posisi kabin ya. Kemudian depan juga udah ada pengaturan angin ya, ketika hujan atau pagi embun dan sebagainya sudah bisa disetting ya. Bagian depan yang ada di sini nampak nih, ini keluar anginnya di sini nih. Nah, ini ada kisi-kisinya. Belakang juga sudah ada pengaturan ya, untuk defogger ya, dan pengaturan yang belakang. Jadi lebih nyaman ya ketika kita berkendara
ya dalam kondisi apapun. Oke, ini autonya kita matikan ya, bisa kita turunkan ya. Jadi sebenarnya simple tapi bagus ya untuk tampilannya. Ya, pengaturannya untuk angin dari dalam atau angin dari luar ya. Ini AC kita nyala, kemudian ini mati auto front there ya, ini arah hembusan ya, mau atas bawah atau atas atau bawah aja. Oke, jadi full fitur. Nah, balon ini juga hanya ada 2 transmisi ya, AT dan MT yang digunakan. Nah, sementara tipenya tidak ada tipe yang lain, hanya ada satu tipe di Baleno 2022 ini ya, nggak ada keluar lagi ya. Kalau untuk tampilan persnelingnya yang berubah memang hanya untuk aksen warnanya aja. Sementara yang ini tetap kulit ya. Kemudian ini ada apa namanya, colokan ya, biasa ini ada USB juga dilengkapi. Ini belum ventilated cup holder ya, belum ada hembusan angin ya. Sementara ini tidak ada kabel aux ya, karena memang sudah terintegrasi langsung ke sini dengan Bluetooth. Nah, Tethermania juga perlu paham ya, ini ada fitur tambahan yang ada di Baleno 2022 ini. Nah, ini ada tanda panah, tanda turun ya. Ini HUD, Head Unit Display. Nah, Head Unit Display ini bisa diatur ya, mau visualnya seperti apa. Ada kecepatan ya, kemudian ada kilometer per liter, ada apa namanya, indikator bensin atau RPM juga bisa disetting ya. Kemudian posisinya gigi parking, drive atau reverse ya, itu bisa. Kemudian ini juga ada ketegasan lampu ya, nanti bisa di sana ya, bisa dilihat ya. Jadi mau kecerahannya mau berapa, posisinya mau seperti apa, bisa diatur di sini. Nah, ini brightness-nya bisa diatur sampai 10 ya. Sampai 10, jadi kelihatan kecil banget ya di situ ya. Nah, itu kalau Tethermania lihat ya, di sini nih ada kecil banget ya. Itu bisa diatur ya. Nah, ini posisinya mau 1 atau 0, mau minus ya. Kalau saya biasanya lebih enak balance. Nah, kemudian nih brightness-nya tadi udah diatur, enak ya kalau untuk kondisi siang, tapi kalau malam cukup diatur di 5 aja. Nah, ini tampilannya ya, ini tampilan terkait dengan ada RPM ya, kemudian kilometernya juga kelihatan, kita jalan berapa, RPM naik berapa, di situ kelihatan. Nah, ini kecepatan kilometernya, jadi kita jalan berapa masih kelihatan di sini. Kemudian ini adalah kecepatan dan average rata-rata bensin yang dihabiskan mungkin ya, ini ya. Ini tadi udah. Nah, itu jadi enak banget ya visualisasinya ketika kita berkendara, nggak perlu melihat MID yang ada di dashboard ya, cukup kita ngelihat di HUD di sana ya. Jadi tampilannya bisa disetting ya, setting sesuai dengan kenyamanan visual kita ya. Kalau saya enak di setting 0 ya, jadi tampilannya masih enak. Oke, nah hatchback yang menggunakan HUD yang sekarang ya, merek Honda tidak menggunakan, Toyota enggak, yang hanya ada dulu di Mazda 2 ya. Mazda 2 masih menggunakan terkait dengan HUD. Nah, ternyata di Baleno yang harganya di bawah 300 juta sudah menggunakan HUD. Nah, kemudian ini ESP ya, ada tampilan untuk setting ESP mau on atau off ya, atau traction control biasa disebut. Ini parking sensor bagian belakang. Nah, ini untuk pengaturan leveling lampnya ya, mau di angka 3, 4 atau 5 paling tinggi ya. Biasanya kita kasih center aja atau 2. Nah, jadi Baleno sudah komplit sekali terkait dengan fitur visual ya, kemudian informasi berkendara juga ada, kemudian lampu ya juga sudah dilengkapi. Nah, tambahan lagi di sini ya, terkait dengan pengaturan spion juga sudah dilengkapi di sini secara elektrik. Kemudian apa namanya, pengaturan yang lain ya sudah bisa otomatis dari sini untuk jendela dan sebagainya. Jadi Baleno
komplit banget. Oke. Nah, kalau kita lihat kursi ya, kursi di sini bisa masih naik turun, masih menggunakan biasa head seat adjusternya masih menggunakan engkol ya, belum elektrik ya. Dengan harga di bawah 300 juta masih oke ya. Nah, ini pengaturan udah kalau pengaturan saya paling enak ya segini, karena ini mobilnya matic ya, cukup kaki kiri selonjor, kaki kanan yang main ya. Nah, kemudian untuk warna joknya juga menarik karena memang bahan fabric tapi masih nempel untuk posisi tubuh kita ya sebagai penumpang ataupun driver ya. Nah, di sini warnanya agak biru-biruan kayak gini ya. Nanti bisa dilihat di syutingnya. Agak biru-biru, ini hitam ya. Kemudian untuk headrestnya juga udah enak banget. Nah, ini juga sudah dilengkapi tapi belum 3 poin ILR ya, Pretensio tak udah. Sudah oke, Baleno. Nah, kita selanjutnya, saya lupa nih Tethermania. Ini menarik ya, karena ini sudah menggunakan auto dimming mirror. Ya, auto dimming mirror ya, kalau ada cahaya dari belakang yang bisa menyilaukan kita, ini sudah auto. Jadi langsung diserap dan kita saat melihat di sini nggak silau lagi. Ya, jadi keren juga nih Baleno ya. Oke, wow, ini udah ada 2 kaca ya di sini ya. Oke, sun visornya ini masih oke sih, enak banget ya. Nah, kita ke belakang kali ya, yuk. Nah, untuk bagian belakang ya, ini settingan tempat duduk saya dan tampilan belakang tadi ya, kita lihat di sini di Baleno 2022 sudah dilengkapi dengan blower AC yang ada di sini nih. Ya, sebelumnya tidak ada. Jadi kesannya memang kita kayak naik mobil-mobil Eropa gitu ya. Nah, karena mobil-mobil Jepang biasanya ada di kelas-kelas atas doang. Ya. Nah, ini hembusan angin bisa diatur kanan kiri. Jadi penumpang belakang masih kebagian dan masih nyaman terkait dengan hembusan AC. Biasanya kan hanya dari depan. Biasanya kalau dari depan udah dingin juga, tapi agak lama ya. Tapi untuk Baleno udah dilengkapi juga. Nah, ini untuk besaran angin bisa diatur ya. Kemudian ini adalah soket ini USB ya, kayak colokan USB untuk mengecas, ada 2 ya, kanan kiri ya. Jadi kebagian semua. Kalau mau ngecas nggak perlu lewat depan ya, cuma colokin sini masih bisa main HP juga. Baris belakang sudah dilengkapi dengan headrestnya 3 ya, 1, 2, 3 ya, jadi masih enak ya. Kemudian masih bisa diatur ya. Ini udah pengaturannya udah pol ya, masih enak, cuman belum ada armrestnya. Tapi secara ini Baleno masih enak banget ya. Dan yang menarik, Baleno 2022 ini Tethermania juga sudah menggunakan airbag. Airbagnya yang di 2022 ini udah menggunakan 6 airbag ini ya, banyak banget ya. Setir 1, penumpang 2, terus pilar A ada, pilar B juga ada, ini ada SRS airbag ya. Jadi aman banget. Dan di sini nih, di kursi sini ada nih, di kanan kiri sini kursi ada airbagnya. Makanya nanti kalau Tethermania membeli Baleno 2022 ya, kalau mau di cover ya hati-hati untuk bagian kanan dan kirinya sebelah sini, karena nanti takutnya nggak bisa ngembang ya kalau mau cover ya. Kalau mau cover agak dibuka sedikit. Dan untuk kelengkapan apar ya, alat pemadam api ringan juga sudah disematkan di New Baleno dan natanya rapih banget di bawah jok baris kedua sini ya. Baris pertama ya sebelah kiri ya penumpang, ini di sini. Jadi udah rapih banget. Nah, kita setelah baris kedua coba kita lihat bagasi ya. Yuk kita lihat bagasi. Oke. Jadi cara buka tutupnya ya cukup tekan tombol ini ya. Tombolnya simple ya, empuk juga ya, bisa dibuka dan bisa tutup. Nah, ini untuk menutup pakai sudah ada tuasnya, dilengkapi juga. Nah, ini juga udah dilengkapi cover di sini ya, jadi nggak perlu bingung-bingung lagi. Ini talinya ya, sebenarnya enaknya sih talinya di sini, karena ketika kita bawa barang itu udah otomatis kebuka karena
pintunya udah terbuka. Secara bagasi luas, Baleno masih luas ya, masih luas sekali. Tapi memang beberapa ya yang masih ada yang bertanya-tanya terkait dengan ini ketinggian. Ya karena memang ini hatchback ya, nggak bisa landai banget ya, tapi masih cukup lah ya ketika untuk angkat turun barang. Oke, nah ini juga ini ban syarapnya ya berwarna kuning, tapi ukurannya lebih kecil ya. Ukurannya ini bannya menggunakan 185 65, ringnya 15, jadi lebih kecil ya, 1 in daripada untuk ban regulernya. Oke, ini kelengkapannya, ini perlengkapan kitnya ya, udah dilengkapi semua, dibawain semua di sini ya. Tapi untuk Baleno ini belum ada tempat penyimpanan khusus seperti XL7 dan R3. Sayang sekali ya, karena memang Suzuki terkenal penyimpanan set toolkitnya itu paling rapih ya di kelasnya. Atau mungkin karena ini build up ya, kalau mungkin settingan atau CKD mungkin bisa diatur juga oleh Indonesia ya. Oke, nah kita turunin dulu, mau lihat terkait dengan konfigurasi. Oke, ternyata konfigurasinya sudah bisa 60-40 ya, dan bisa lumayan rata lantai. Oke, ya bisa 60-40, jadi luas banget ya. Oke, ini kita tarik lagi. Oke. Oke, Tetermania ya, itu aja terkait dengan review singkat terkait Baleno 2022 ya. Ini unit yang memang langka dan sedang dicari ya, karena AT-nya aja susah banget ya. Kemarin beberapa review untuk tipe MT, yang untuk AT wajib inden. Nah, ini 2023 mudah-mudahan ada sedikit perubahan ya, dan itu bisa membanggakan Indonesia, dan unitnya mohon bisa diperbanyak agar populasi yang ada di daerah juga lebih banyak, karena mobilnya value to money juga ya, for money juga, karena mobilnya murah di bawah 300 juta. Fiturnya komplit banget, fitur safety keamanannya oke juga, fitur berkendaranya, visual dan sebagainya masih oke juga. Paling worth it kalau saya untuk ambil mobil di bawah harga 300 juta. Oke, terima kasih Suzuki ya. Cukup sekian dari saya, Adnan Aksan dari TET Channel. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share video-video kami. Salam TET Channel. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam TET Channel.